wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali hari ini, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, masih di awal bulan Rabiul Awal 1432 Hijriah. Hari ini kita teruskan bahasan kita mengenai kriteria jundullah, tentara Allah, yang Allah Ta'ala akan himpun mereka dalam Hizbullah, partai Allah, yang kemudian Allah janjikan inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya partai Allah itulah yang akan meraih kemenangan. Dan pembahasan ini mengacu kepada surah Al-Ma'idah ayat 54, 55, 56 yang kemudian sering disebut ayat-ayat pergantian generasi, karena rangkaian ayat ini menggambarkan hadirnya suatu generasi pengganti dari suatu generasi yang telah terkena fenomena riddah, kemurtadan, ya. Dan kita membahas ini dalam kerangka mempersiapkan diri, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, untuk menjadi layak dipertemukan oleh Allah Ta'ala diri-diri kita ini yang telah kita tempa, kita bina, kita garap menjadi jundullah, tentara Allah. Kita berharap diri-diri kita ini layak di sisi Allah Ta'ala untuk dipertemukan dengan Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi, yang mana sangka baik kita kepada Allah Ta'ala, semoga hudur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi tidak akan lama lagi, ya. Dan kita pada pertemuan yang lalu telah mengawali pembahasan rangkaian ayat ini dengan menyinggung kriteria pertama dari generasi pengganti, yaitu yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Namun mohon maaf, sebelum kita lanjutkan, tampaknya di muqaddimah rangkaian ayat ini ada hal yang harus kita garis bawahi. Allah mengawali 3 ayat ini dengan firman-Nya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari dinnya, agamanya, maka kelak Allah akan datangkan suatu generasi, ya. Nah, jadi di sini mukaddimahnya adalah barang siapa di antara mereka yang mengaku orang-orang beriman, kaum muslimin, telah terkena fenomena riddah, kemurtadan, maka Allah akan menyiapkan generasi pengganti dari generasi yang murtad itu. Dan pembicaraan ini menjadi menarik sekali, mengingat bahwa kita sudah sering membahas ma'rifatuz zaman, pengenalan kita terhadap kondisi zaman yang sedang kita jalani ini, yang kita gambarkan sebagai berada di babak keempat atau periode keempat atau fase keempat dari 5 babak, 5 periode, 5 fase perjalanan sejarah umat Islam. Dan itulah babak yang Nabi sebut sebagai babak mulkan jabariyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. This is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, karena para penguasanya memaksakan kehendak mereka, mengabaikan, mengesampingkan, bahkan menyingkirkan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Karenanya di dalam mereka memimpin masyarakat level apapun, mereka tidak mau merujuk
berbagai permasalahan kepada kitabullah was sunnah, Allah dan Rasulnya. Padahal itulah kriteria pemimpin yang semestinya dalam ajaran Islam. Nah, karenanya ini adalah babak sistem kepemimpinan yang paling buruk sepanjang sejarah umat Islam. Dan dikaitkan dengan hadis yang lain, inilah babak di mana kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang banyak seperti malam yang gelap gulita. Terus ketika Nabi menggambarkan fenomena apa yang muncul di zaman yang gelap gulita itu, ketika fitnah merebak begitu banyaknya, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya kafir. Atau sore harinya masih beriman, pagi harinya kafir. Dia rela menjual dinnya, agamanya, demi mendapatkan kesenangan duniawi. Jadi jelas fenomena yang muncul saat gelap gulita kondisi dunia ini penuh dengan fitnah, adalah fenomena riddah, kemurtadan. Pagi masih beriman, sore kafir. Ingat, Nabi tidak mengatakan pagi berbuat kebaikan, sore berbuat keburukan. Tidak. Perbandingannya bukan antara amal baik dan amal buruk, tapi antara masih beriman di pagi hari, kafir di sore harinya. Masih beriman di sore hari, kafir di pagi harinya. Nah, jadi relevan sekali rangkaian ayat ini bahwa kita sekarang berada dalam satu zaman di mana realitas fenomena riddah, kemurtadan itu bermunculan di sekitar kita. Baik. Nah, jadi kita akan kembali menggali sedikit lagi tentang kriteria pertama dari kaum yang kelak didatangkan Allah Ta'ala sebagai generasi pengganti dari kaum yang sudah kena penyakit riddah itu. Apa itu? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Saudaraku rahimakumullah, ada satu buku yang saya pandang bermanfaat sekali untuk membahas kriteria pertama ini. Ini bukunya, judulnya 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita akan mengangkat 3 karakteristik. Yang pertama, karakteristik berupa al-mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan diri. Surah Al-Baqarah 222 di ujungnya Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Gemar toharoh, mensucikan diri. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, untuk simpelnya saja, orang-orang yang gemar mensucikan diri ini sehingga dicintai oleh Allah Ta'ala, mereka itu orang-orang yang gemar memelihara kondisi badannya dalam keadaan bersuci. Dan kita tahu bersuci itu adalah dengan kita berwudu. Atau kita kalau sedang sakit bertayamum. Atau kalau kita sedang janabah, kita mandi junub. Nah, jadi orang-orang yang dicintai Allah adalah mereka-mereka yang mensucikan diri. Orang-orang yang gemar hifdzul wudu, memelihara wudunya. Begitu wudunya batal, dia segera memperbaharui wudu. Dia segera berwudu kembali. Begitu dia janabah, dia bersegera untuk mandi junub. Kalaupun dia tidak segera mandi junub, setidak-tidaknya kalau dia mau istirahat, dia berwudu dulu, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini bukan perkara yang sulit. Ini perkara yang membutuhkan memang kedisiplinan. Tapi sesungguhnya sulit tidak. Apalagi kita tinggal di suatu negeri yang relatif sepanjang tahun suhunya sama. Kita tidak hidup di negeri yang memiliki 4 musim. Yang kalau mana sedang datang musim dingin,
maka kita bangun tengah malam mau berwudu itu ujiannya berat sekali, ya. Baik, itu di antara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karakteristik mereka-mereka yang dicintai Allah taala adalah al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah taala berfirman dalam suratul Baqarah 195, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah taala. Infakkanlah harta bendamu di jalan Allah taala. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Nah, dari sini ada isyarat bahwasanya di antara ciri khas muhsinin, mereka itu ya biasa berinfak. Ya. Bahkan mereka merasa tidak tentram kalau ada hari berlalu tanpa dia berinfak. Dia usahakan bagaimanapun keadaan, ya, keuangan dia, keadaan kondisi dia tetap berusaha berinfak, ya. Apalagi dia di pagi hari sangat yakin dengan hadis Nabi yang mengatakan setiap pagi ada dua malaikat yang berdoa. Yang pertama mendoakan, ya Allah, ya, gantilah, berilah ganti, ya, yang lebih baik bagi orang yang berinfak, dan binasakanlah orang yang tidak berinfak di pagi hari ini, ya. Nah, jadi mereka muhsinin, orang-orang yang gemar berbuat kebaikan. Dalam surat Ali Imran 133 hingga 134 juga ada isyarat tentang muhsinin ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabbmu dan kepada jannah seluas langit dan bumi yang disediakan untuk muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan, berinfak harta baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, serta orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai muhsinin, orang-orang yang berbuat kebajikan, ya. Jadi di sini muhsinin agak lebih detail digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki gairah untuk mengejar ampunan Allah dan mengejar surga Allah. Itu selalu menjadi ambisinya. Bagaimana agar Allah ampuni dia dari segenap dosa-dosa yang dia kerjakan, dan bagaimana dia menunjukkan sebagai hamba yang rindu dengan kampung halamannya yang sejati, yaitu jannah yang seluas langit dan bumi. Kemudian diulangi lagi, ciri khas mereka berinfak, ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, ya, terkendali, ya. Dan mereka orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dia tidak gampang baper, ya. Dia tidak gampang menyimpan dendam kepada orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Nah, itu Allah cintai orang-orang yang seperti itu. Karakteristik yang ketiga yang kita akan singgung pagi hari ini adalah karakteristik yang digambarkan dalam surat Ali Imran 31. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi dalam ayat ini, satu ayat ini bahkan langsung digambarkan, ya, kriteria yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi dalam ayat ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para sahabat, yang berarti kepada seluruh umat ini, termasuk kita yang hidup begitu jauh rentang waktunya dengan kehadiran Nabi SAW, bahwasanya in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, ya. Tegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW bagaimanapun keadaan.
Ya. Dan kalau itu kalian lakukan, ya, niscaya Allah mencintaimu dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah Ta'ala. Nah, dalam konteks realitas kita sekarang, salah satu dari problema menegakkan sunnah Nabi adalah dalam urusan sholat berjamaah kita yang hari ini sedang diacak-acak oleh manhaj Yahudi, ya, yang dirumuskan dengan dalih sains teknologi di bidang kedokteran, di bidang kesehatan, bahwasanya kalau sholat berjamaah tidak distancing akan menimbulkan penyakit, penyebar luasan corona dan lain sebagainya. Padahal ini adalah urusan menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karenanya kami ingatkan sekali lagi hadis Nabi, bahwa Nabi itu rindu kepada ikhwannya, saudara-saudaranya, para sahabat sampai bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu? La antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang di kemudian hari, tidak melihat aku, tidak berjumpa dengan aku, tapi mereka taat dan mencintaiku sebagaimana kalian taat dan mencintai aku. Kalau mereka hidup dalam ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Dan jika salah seorang dari mereka mengerjakan satu amal yang sesuai sunnahku, ya, maka nilai amalnya seperti 50 orang yang mengerjakannya. Sahabat bertanya, 50 orang di kalangan mereka atau di kalangan kami? Bahkan di kalangan kalian. Masya Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, tegakkanlah sunnah Nabi bagaimanapun kondisi arus sekeliling kita yang ingin meninggalkan sunnah Nabi. Ya. Kalau itu tetap kita kerjakan, insya Allah Allah akan mencintai kita. Dan itu bukti cinta kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Inna Allah idha ahabba abdan da'a Jibril alaihi salam. Faqala, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض. Artinya, sesungguhnya Allah apabila cinta pada seorang hamba, niscaya Allah menyeru kepada malaikat Jibril alaihissalam seraya berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka hai engkau cintailah dia. Maka Nabi SAW bersabda, Jibril kemudian mencintai orang itu, kemudian Jibril menyeru di langit seraya berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka kalian semua cintailah dia. Maka ahlus sama, penghuni langit, para malaikat semua mencintainya. Maka Nabi SAW bersabda, kemudian orang itu diterima di bumi alias dicintai oleh penduduk bumi. Masya Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan al-mutatahhirin, doyan untuk mensucikan diri, ya. Kemudian kita masuk dalam golongan al-muhsinin, orang-orang yang doyan berbuat kebaikan, dan kita tergolong sebagai orang-orang yang ihya'us sunnah An-Nabawi, ya, kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sekalipun kita ditakdirkan hidup di era di mana sunnah Nabi dilecehkan, kesampingkan, bahkan dipunggungi, ya, ditinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.